Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini kami dari kelompok 13 izin mempresentasikan mengenai musim, yakni musim panas dan dingin, udara dan angin. Kepada yang terhormat Ibu Indah Juniasi SPD MPD, selaku dosen mata kuliah konsep dasar sains anak usia dini, dan teman-teman yang kami banggakan. Kelompok 13 memiliki anggota Afifa Sifira dan Anda Gustiani, yakni saya sendiri. Boleh di next? Oke, pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan mengenai what, yaitu apa itu musim, udara, angin, dan apa perbedaannya. Why, mengapa perubahan musim perlu diamati. When, kapan biasanya perubahan musim terjadi. Who, siapa yang dapat memperkirakan perubahan musim terjadi. Where, di mana letak perubahan musim yang paling dapat dirasakan. Dan how, bagaimana sebab perubahan musim terjadi. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afifa Sifira. Kepada Afifa Sifira, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ananda. Apa itu musim, udara, angin, dan apa perbedaannya? Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang musim. Musim adalah suatu peristiwa yang terjadi di bumi yang berkaitan dengan keadaan iklim, serta perubahan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam setahun. Bagi negara yang beriklim subtropis akan mengalami pergantian musim sebanyak 4 kali. Sedangkan negara yang beriklim tropis mengalami pergantian musim sebanyak 2 kali. Musim adalah periode dengan unsur iklim mencolok. Misalnya, di musim panas ditandai dengan temperatur yang tinggi. Musim hujan ditandai dengan jumlah curah hujan yang berlimpah. Iklim dalam periode tertentu yang banyak terjadi atau sering berlangsung adalah iklim hujan. Sebaliknya, musim kemarau adalah keadaan iklim dalam periode tertentu banyak yang terjadi atau sering berlangsung keadaan tanpa hujan. Selanjutnya adalah udara. Udara merupakan salah satu komponen terpenting bagi kehidupan manusia. Tanpa udara yang baik dan sehat, manusia tidak dapat bertahan. Demikian juga makhluk hidup yang lainnya tidak dapat hidup tanpa udara. Melindungi dan memelihara kualitas udara ialah hukum bagi kita sendiri, yaitu peraturan perundang-undang atau lingkungan khusus udara untuk mengatur perilaku manusia atau dengan kata lain tercipta kualitas udara yang baik. Jadi udara yang baik itu tercipta dari manusia. Semakin meningkatnya kebutuhan manusia, terkadang makin banyak aktivitas yang terjadi di luar sana, terkadang mempengaruhi udara tersendiri. Contohnya seperti kayak membakar ban, membakar sesuatu yang bisa mencemari udara dan lebih banyak lagi contohnya untuk membuat udara tuh kayak udaranya kotor karena kita sendiri ulah manusianya dan makhluk hidup itu. Selanjutnya angin. Gerakan bumi terhadap matahari baik rotasi maupun evaluasi memodifikasi pola angin. Sedemikian rupa sehingga kita mengenal pola angin yang ada di permukaan bumi hingga sekarang ini. Variasi baik secara spesial maupun temporal merupakan pola angin menjadi siklus-siklus seperti harian, bulanan dan lain-lainnya. Sebagai faktor yang mempengaruhi angin, sehingga angin bervariasi. Di antaranya ada perbedaan musim dari pengaruh gaya tersebut, sehingga terjadi beberapa fenomena angin, di antaranya relatif, sehingga udara bersirkulasi ke atas karena pengaruh panas di permukaan bumi. Baik, selanjutnya perbedaan antara musim, angin, dan udara akan dijelaskan oleh Nanda. Untuk Nanda, saya persilakan. Oke, terima kasih Afifa. Selanjutnya ada perbedaan antara musim, angin, dan udara. Cuaca adalah kejadian-kejadian yang tetap yang berlangsung setiap harinya di lapisan atmosfer. Cuaca berbeda-beda di setiap tempat dan dapat berubah dalam hitungan menit, jam, hari, ataupun minggu. Kejadian-kejadian yang dinamakan cuaca ini paling banyak terjadi pada troposfer, yaitu bagian dari atmosfer yang paling dekat dengan bumi. Sementara itu, iklim adalah rata-rata cuaca di suatu tempat dalam waktu beberapa dekade. Berbeda dengan cuaca yang dapat berubah secara cepat, iklim butuh waktu ratusan atau ribuan bahkan jutaan tahun untuk bisa berubah.
Cuaca dan iklim memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu luas wilayah, cakupan, dan waktu pengamatan. Boleh di next? Mengapa sih perubahan musim harus diamati? Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang kerangka kerja perubahan iklim atau United Nation Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan iklim yang disebabkan baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat diperbandingkan. Boleh di next? Lalu selanjutnya ada kapan perubahan musim terjadi. Berdasarkan buku ilmu kebumian dan antariksa tahun 2007 oleh Casyono, di bumi terdapat 4 jenis musim, yakni ada musim dingin di belahan bumi utara terjadi pada bulan Desember, Januari, dan Februari, sedangkan di belahan musim selatan pada bulan Juni, Juli, dan Agustus. Lalu ada musim semi. Di belahan musim utara terjadi pada bulan Maret, April, dan Mei. Sedangkan di belahan bumi selatan terjadi pada bulan September, Oktober, dan November. Lalu ada musim panas. Musim panas biasanya terjadi di bumi bagian utaranya pada bulan Juni, Juli, dan Agustus. Sedangkan di belahan bumi selatan terjadi pada Desember, Januari, dan Februari. Dan terakhir ada musim gugur. Musim gugur terjadi di belahan bumi utara, terjadinya pada bulan September, Oktober, dan November, sedangkan di belahan bumi selatan terjadi pada bulan Maret, April, dan Mei. 4 musim tersebut tidak terjadi hanya di Indonesia, karena terletak di garis khatulistiwa, di mana belahan bumi bagian tengah tidak terlalu mengalami kemiringan. Di Indonesia sendiri biasanya hanya terjadi 2 musim, yakni ada musim panas dan musim hujan. Lalu ada bagaimana sebab perubahan musim terjadi. Perubahan iklim yang ada saat ini akan datang disebabkan bukan hanya oleh peristiwa alam, melainkan lebih karena berbagai aktivitas manusia. Kemajuan yang pesat pembangunan ekonomi telah memberikan dampak yang serius terhadap iklim dunia, seperti penggunaan energi fosil untuk sumber energi, peningkatan jumlah kendaraan bermotor, dan pembukaan lahan dengan cara membabat hutan-hutan besar. Perubahan iklim dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, dipengaruhi oleh posisi jauh dekatnya matahari dari bumi. Ketika matahari mendekat, maka radiasi yang diterima bumi semakin banyak. Radiasi ini membantu proses konvensi atau naiknya uap air ke langit. Lalu ada yang kedua, keadaan lingkungan. Apakah daerah itu bergunung, berbukit, berhutan, atau berpasir? Daerah yang bergunung atau berbukit mempengaruhi gerak udara. Gunung atau bukit membuat udara terbantu untuk bergerak ke atas. Udara yang terangkat ke atas atau ke langit mempermudah proses terbentuknya awan. Lalu yang ketiga, dekat atau jauhnya suatu tempat dari sumber air, seperti laut atau danau. Daerah yang dekat dengan sumber air memiliki peluang mengalami curah hujan yang lebih tinggi daripada daerah yang jauh dari sumber air. Hal ini disebabkan oleh besarnya tingkat penguapan daerah yang dekat dengan sumber air. Karena itu, Indonesia memiliki curah hujan yang jauh lebih tinggi daripada pedalaman Australia. Selain karena terletak di garis khatulistiwa, Indonesia juga dikelilingi oleh samudra yang luas sekali. Lalu yang terakhir, ada perubahan iklim. Perubahan iklim juga dipengaruhi oleh aerosol yang bertebaran di atmosfer. Aerosol adalah partikel-partikel halus dalam gas dan udara. Aerosol bisa berasal dari debu, padang pasir, letusan gunung berapi, atau akibat aktivitas manusia seperti asap motor dan pabrik. Boleh dilanjut? Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam membuat presentasi kali ini. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.